Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan, senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas nikmat kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu untuk melaksanakan dan menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian mengikuti ta'lim rutin setiap pekannya. Jamaah yang Allah muliakan, waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, ya. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, dan kemarin ya kita telah ditinggalkan oleh Al-Ustadzuna Hamzah Abbas rahimahullahu ta'ala. Ya, dalam beberapa waktu beliau melewati rasa sakit, ya, sehingga ilmu telah diangkat dengan diwafatkannya ahli ilmu. Ya, beliau orang yang berilmu, memiliki ketawaduan. Ya, nasihat-nasihat beliau secara pribadi ke saya, masya Allah, ya, sehingga memang kita patut bersedih ketika orang-orang yang memiliki ilmu, ahli ilmu itu meninggal dunia. Ini adalah salah satu musibah karena kejahilan, ya, propaganda, syubhat itu senantiasa terus bergulir, ya. Sedangkan orang yang memiliki ilmu itu sangatlah sedikit. Dan di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan penduduk bumi ketika Allah mewafatkan ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kelapangan kubur, nikmat kubur. Allah ampuni dosa-dosa beliau. Dan kita yang ditinggalkan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, yang mana kematian ini datangnya secara tiba-tiba. Maka bersyukur tatkala kita mampu melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan. Kita bersyukur dapat melaksanakan ketaatan, dan kita berharap agar Allah menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khotimah. Ya, sering-sering Bapak dan Ibu meminta kepada Allah, ya Allah, ya, akhirkan kehidupanku dengan kehidupan yang baik. Akhirkan kehidupanku dengan melaksanakan amal soleh, ya Allah. Sehingga Allah senantiasa mempermudah kita untuk mempertemukan atau untuk kita bertemu dengan kematian yang indah, yaitu husnul khotimah. Atau ketika Allah mewafatkan kita diawali dengan sakit,
dan kita ridho dengan ketentuan serta takdir yang telah Allah tetapkan bagi kita, maka itu baik bagi kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, innahu kullahu khair." Sungguh sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh urusannya selalu baik, atau seluruh urusannya dalam kebaikan. In asobathu sarra syakar fakana khairul lah. Ketika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jadi konsekuensi nikmat harus kita syukuri. Wa in asobathu dharra sabar fakana khairul lah. Apabila Allah menimpa atau memberikan ujian baginya, ia pun bersabar, maka hal itu baik baginya. Jadi setiap apa yang dihadapi orang yang beriman itu baik, ya, dengan catatan dia menyikapinya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika dapat nikmat bersabar, ketika dapat nikmat ia bersyukur, ketika diuji oleh Allah ia bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dari hadis yang mulia ini, hadis yang ke-8 dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, yaitu mengikrarkan, mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Jadi kalimat letterlek terjemahan yang benar, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Kita sudah membahas tentang rukun la ilaha illallah. Di situ ada penafian dan isbat. Nafyu wa isbat, menafikan ilah-ilah selain Allah. Maka kita katakan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Ini adalah nafyu. Kemudian illallah, ya, melainkan hanya Allah semata. Kemudian menetapkan hanya Allah semata sesembahan, Rabb ataupun Tuhan yang disembah. Jadi bentuk penyembahan, ya, bukan hanya ruku dan sujud. Terkadang masyarakat memahami selama kita tidak ruku dan sujud itu bukan bentuk penyembahan. Maka terjadilah kesyirikan. Terjadilah kesyirikan besar yang menyebar di tengah-tengah masyarakat karena mereka memahami dengan sudut pandang yang salah, atau dari sisi yang belum sempurna memahami makna la ilaha illallah. Karena kalau hanya tunduk dengan ruku dan sujud saja dikatakan ibadah, selain itu dikatakan sah-sah saja, maka ini sangat fatal. Berapa banyak orang datang ke kuburan meminta kepada ahli kubur, padahal dia mengetahui ahli kubur tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi, sampai mereka mengucapkan kalimat
tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan benar-benarkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, atau Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat. Wa yutuz zakah, mereka mengerjakan ataupun mengeluarkan zakatnya. Ya, fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan ataupun menunaikan hal yang demikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah dariku dima'ahum, yaitu darah mereka, wa amwalahum, harta mereka, illa bihaqqil Islam, melainkan dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungannya maka diserahkan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan. Dalam hadis yang mulia ini, maratib yang terjaganya seseorang dari diambil hartanya, dihalalkan darahnya, yaitu ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadatain. Ya, karena Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi kaum, memerangi umatnya, sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Yang dimaksud dengan umirtu, aku telah diperintahkan, an uqatila, yaitu memerangi manusia, an uqatilan nas, ya, memerangi manusia. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi bersabda, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dham, kami diperintahkan, ya, an nasjuda, agar bersujud, ala sab'ati a'dham, ya, yaitu dengan 7 sab'ati a'dham, itu adalah 7 ruas tulang. Ya, pertama adalah dahi. Jadi kalau kita bersujud itu harus benar-benar 7 ruas tulang ini harus benar-benar menyentuh tanah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan yang demikian. Kemudian al-amru, perkara perintah itu diambil dari thalabul fi'li ala wajhil isti'la. Ya, permohonan yang diminta dari sisi ataupun dari atas, ya, ala wajhil isti'la. Ya, jadi kalau perintah itu pasti dari atas. Sebagaimana Allah memerintahkan manusia untuk menyembahnya, Allah berada di atas. Dan ini diantara sisi lughah sebagai penguat bahwasanya Allah berada di atas arsy. Karena Allah memerintahkan kita. Secara harfiah, al-amru itu permintaan untuk melakukan sesuatu di mana hal tersebut berasal dari atas, ya, atau orang yang memerintah itu posisinya berada di atas. Baik, kalau kita permisalkan kepada Allah, ya, maka Allah itu berada di atas zatnya. Tapi kalau dipermisalkan kepada manusia, maka permisalan tersebut adalah bisa itu disebabkan kedudukan, disebabkan pangkat dan jabatan, ya, dan atau dia berada di atas, sebagaimana raja kalau duduk, ya, berada di atas. Karena raja itu adalah kepala pemerintahan, raja yang memegang kekuasaan dan yang lainnya. Dan ini ditinjau dari sisi bahasa, ya. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, memerangi manusia adalah manusia yang menjadi objek, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi manusia. Ya, jadi ketika awal-awal masa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara Syria, Nabi belum berdakwah secara terang-terangan. Ketika diiklankan ya secara terang-terangan dakwah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendatangi suatu kaum untuk mendakwahkan agama Islam agar mereka masuk ke dalam agama Islam dan mereka ya berikrar, bersaksi baik secara terpaksa maupun tidak. Dan sebagian riwayat yang sahih ya di antara para sahabat ketika Fathul Mekah ya mereka mengucapkan kalimat syahadat itu dengan keterpaksaan karena kondisi mereka sedang terjepit. Ketika tahun penaklukan kota Mekah ya Nabi SAW barang siapa yang berada di rumah fulan maka dia selamat. Ini siap bahasa yang disampaikan oleh Nabi ya yaitu penegasan yang tidak mengucapkan kalimat syahadat, yang tidak mau masuk ke dalam Islam ketika penaklukan kota Mekah, maka dia dihalalkan darah dan hartanya. Jadi sebagian sahabat yang ketika masuk Islam dalam kondisi Fathul Mekah ataupun penaklukan kota Mekah pada saat itu, mereka banyak juga yang masuk ke dalam Islam secara terpaksa. Untuk apa? Menjaga diri agar tidak dibunuh oleh Nabi dan para sahabat. Karena ketika penaklukan kota Mekah, Islam benar-benar kuat. Ya, kemudian awal pertama kali Nabi SAW ketika masuk kota Mekah yaitu center pusat ibadah kaum muslimin, ya yaitu Ka'bah. Jadi masuk ke dalam Ka'bah, Masjidil Haram, ya. Kemudian Umar dan para sahabat menghancurkan patung yang berjumlah 300 lebih, 360 kurang lebih, ya. Ada yang di dalam Ka'bah, ada yang di luar Ka'bah, ya. Dijelaskan dalam sirah. Untuk apa? Untuk menghancurkan ya prasasti ataupun asnam yang dijadikan sesembahan selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah, di samping beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada ahli kubur. Ya, sebagaimana Amr bin Luhai, ya, orang yang pertama kali memberikan sunnah sayyi'ah, memberikan apa? Contoh yang buruk, di mana ia membawa dari asal daerahnya. Amr bin Luhai itu kalau tidak salah dari Yaman, ya. Dia membawa patung, kemudian diikuti oleh qabail, kabilah-kabilah di tanah Arab. Setiap kabilah membawa patung. Untuk apa? Untuk dijadikan apa? Wasilah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patung dibawa di sisi Ka'bah atau di dalam Ka'bah, mereka berdoa kepada patung tersebut. Di samping mereka berdoa kepada patung tersebut, berdoa kepada Allah. Mereka menjadikan patung tersebut sebagai wasilah saja. Tidak ubahnya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat ini. Ya. Inilah yang dinamakan wasail ataupun wasilah, mengambil tabaruk, mengambil keberkahan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Menjadikan patung menjadi apa? Wasilah, menjadi objek untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah. Hal ini perkara yang dilarang oleh Islam, karena ini jatuh kepada kesyirikan. Kita simak dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita perihal orang-orang yang berdoa kepada selain Allah.
Surat ke-39 ya. Ayat yang ketiga, Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya agama bagi Allah ada agama yang ikhlas ya, dibangun di atas keikhlasan, dinul khalis. Maksudnya hanyalah milik Allah semata agama yang dibutuhkan untuk melaksanakan keikhlasan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang telah mengambil sesembahan selain Allah, awliya, dari kalangan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan sesembahan selain Allah yang mereka nisbatkan sebagai awliya, ma na'buduhum. Kemudian ketika mereka berdoa kepada wali-wali Allah tersebut, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah ilah ataupun aulia tersebut illa liqarribuna ilallahi zulfa, melainkan mereka menjadi wasilah untuk kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya ya. Jadi mereka punya apa? Punya argumen, tapi argumen mereka bukan argumen yang benar. Argumen mereka dibangun di atas akal semata. Kami tidaklah menyembah, melainkan mereka menjadi sebab untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, maka sungguh sangat disayangkan ya, mereka yang menjadikan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka jadikan sebagai wasilah dalam berdoa, dalam meminta, mereka hanya mengatakan bahwasanya tidaklah mereka kami jadikan ya objek untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kami jadikan objek untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sebagai objek, sebagai perantara dan wasilah. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, Allah tidak membutuhkan yang namanya wasilah ya. Wasilah yang dibenarkan hanya 3. Ini kita ingatkan terus ya. Pertama, wasilah ataupun tawasul yang dibenarkan, kita berdoa kepada orang soleh yang masih hidup ya, menjadikan orang soleh yang masih hidup untuk memenuhi apa yang kita inginkan kepada Allah. Misalkan, ya Ustadz, ya Kiai, ya tolonglah doakan saya ya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saya. Ini boleh kita minta untuk didoakan kepada orang-orang yang masih hidup dan itu dekat dengan kita. Mungkin kalau sekarang wasilah ya, wasilah untuk hal tersebut bisa dengan kita, walaupun jarak kita jauh, kita by telepon. Di sini dekat yang hadir pada kita ya, para ulama menjelaskan walaupun orang itu jauh, tidak ada di hadapan kita, tapi kita bisa by telepon. Dia paham apa yang kita sampaikan ya, hadir ya. Yang lebih pas adalah yang langsung muwajah ya, face to face. Yang kedua adalah meminta wasilah tawasul yang dibenarkan dengan al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah, sesuai dengan hajah kita. Kita butuh rezeki agar Allah menurunkan rezeki. Ya Razzaq urzukni, ya wahai zat memberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah dosaku. Ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, kasihinilah aku, sayangilah aku. Demikian yang dibenarkan oleh Islam. Yang ketiga adalah tawasul kepada amal soleh kita ya, amal soleh kebaikan kita ya. Kita tawasul dengan amal soleh kebaikan kita. Kita habis baca Quran, ya Allah, seandainya baca Al-Quran saya yang sedikit ini cuma 1 lembar bolak-balik udah itu juga salah hukum-hukum bacaannya ya. Makanya kita bilang aja sama Allah, ya Allah, walaupun saya tidak sempurna membaca Al-Quran, tapi saya berusaha membaca sesuai dengan kaidah tajwid ya Allah ya.
Seandainya ini menjadi amal soleh di sisimu, ya, maka keluarkanlah saya dalam permasalahan saya. Ini diperbolehkan, ya. Karena ini berkaitan dengan syahadat. Kemudian wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Salat menjadi pilar kedua setelah syahadatain. Ketika seseorang mengerjakan salat, secara otomatis terjaga baginya, yaitu terjaga darah dan hartanya. Ya, karena orang yang mengerjakan salat adalah orang yang memuliakan syariat, memuliakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas awal pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Maka Nabi menyebutkan kalimat wa yuqimus shalah. Ya. Kemudian wa yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat. Ya. Mengeluarkan zakat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, bagian dari rukun Islam setelah syahadatain. Ya, Nabi hanya menyebutkan 3 hal ini. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Ya, hanya itu saja. Fa idza fa'al dzalik. Tidak disebutkan ya mengerjakan puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Karena ini berkaitan dengan terjaga ya darah seseorang dan terjaga harta seseorang. Islam memuliakan dengan terwakilinya 3 hal ini. Karena ketika terwakilinya 3 hal ini, ya, maka sisa dari rukun Islam ini pasti dia akan melakukannya. Jadi karakter ataupun baiknya seseorang, Islam seseorang dari 3 hal ini. Karena mengikuti kewajiban yang lain. Pertama, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita pernah bahas, apakah orang yang terlahirkan dari rahim yang Islam, terlahir dari orang tua yang Muslim, perlu mengucapkan syahadat? Jawabnya adalah tidak perlu. Tidak perlu diulang lagi ya. Karena setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah. Ya. Kecuali dia terlahir dari rahim yang bukan Islam. Ya. Secara otomatis ada orang tua yang bijaksana, bagus ya. Kamu memilih apa? Agama apa? Misalkan bapaknya Islam, dianya Kristen. Milih agama bunda apa? Ayah, kan gitu. Ada seperti itu. Ada yang langsung memaksa kamu harus agama ini. Karena kalau bapak ibunya dua-duanya kafir ya, misalkan Kristen udah ya sulit. Mungkin anak mencari sesuai fitrahnya, ini kok tidak sesuai dengan fitrah ya. Banyak orang mencari kebenaran, membaca Al-Quran dari belakang, ketemu surat Al-Ikhlas ya, penuturan para mu'alaf ya, atau baca surat Al-Baqarah ya, dia renungi dengan letterlek bahasa terjemahan, itu aja pun sudah seakan-akan itu iman merasuki kalbunya ya, merasuki hatinya, sehingga dia terus mencari sampai dia mau mempelajari Islam. Ada yang sampai diintimidasi ya, dia mau masuk Islam diintimidasi, mau dibunuh dan yang lainnya ya, karena sesuai fitrah ya, sesuai fitrah manusia akan kembali kepada Islam ya, kecuali orang-orang yang tidak Allah beri hidayah. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, al-muqatalah, peperangan adalah seseorang berusaha fi jihadil a'da, yaitu memerangi, berjihad untuk melawan musuh, hatta takuna kalimat Allah hiyal ulya. Jadi jihad itu tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah dengan setinggi-tingginya. Nah ini li'i'la'i kalimatillah ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memerangi di sini adalah
Nabi SAW memerangi orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat, ya. Kemudian dia tidak mengerjakan salat dan menunaikan zakat, ya. Maka itu adalah target Nabi dan para sahabat untuk memeranginya. Ketika fase di mana Islam telah menyebar, ya, maka manusia mereka memilih, ya, kalau mereka mau tinggal di tempat ataupun di negara di mana hukum Islam diterapkan atau orang-orang Islam lebih mendominasi, mereka harus membayar jizyah. Nah, inilah, ya, syariat Islam, hukum Islam yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabatnya itu sangat memuliakan manusia dengan semulia-mulianya. Ya, bagaimana ketika Nabi SAW telah tegak daulah Islam, ya, di kota Madinah, kemudian penaklukan kota Mekah, kemudian penaklukan negeri-negeri Islam di berbagai belahan dunia, sehingga Islam menjadi kuat. Mereka tidak diperangi lagi karena ada fase di mana Nabi berdakwah secara terang-terangan, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan kalimat syahadat, mengerjakan salat dan menunaikan zakat. Ya, setelah fase tersebut mereka diberi pilihan. Apakah mereka ingin tinggal di negara Islam dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bahasa kita sekarang seperti itu, membayar jizyah, mereka menjadi kafir musta'man yang meminta keamanan, kafir mu'ahad yang mengadakan perjanjian, ya, mereka pun wajib membayar jizyah, yaitu membayar upeti, ya, bahasa kita adalah pajak. Jadi pajak itu sebenarnya untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Ya, mungkin sistem demokrasi ini, ya, mewajibkan pajak untuk kaum muslimin. Sebenarnya pajak itu al-aslu lil kufar, ya, kaum muslimin tidak dikenakan pajak, ya, seperti itu. Kecuali mereka yang tidak mau membayar pajak, maka mereka diperangi, ya, mereka diasingkan, ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, hatta yashhadu an la ilaha illallah, yang dimaksud adalah an uqatilah liyashhadu, aku memerangi manusia sampai mereka bersaksi. Lil ghayati bimakna, jadi kalimat hatta ini adalah lil ghayah, tujuan yang sangat agung untuk mengajak manusia bersyahadat dengan syahadatain. Tahtamilu an takuna li ta'lil walakin sani azhar bimakna uqatilahum ila an yashhadu, ya. Kalimat hatta ini bermakna li ta'lil, ya, yaitu untuk sebagai penegasan, ya, agar seseorang mengucapkan kalimat syahadat, yakni agar mereka mengucapkan kalimat tersebut mempersaksikan dengan penuh keimanan, ya. Jadi penegasan dari Nabi SAW kepada manusia pada saat itu agar mereka, ya, masuk ke dalam Islam, baik secara ridho maupun secara terpaksa. Itu masa-masa di mana Nabi SAW, ya, berdakwah Islam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, kalimat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan kalimat la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu, ya, Al-Munafiqun ayat yang ke-7. Al-Munafiqun surat keberapa? Surat keberapa, Pak? Ada yang hafal? Coba kalau Tabarok 67, dimundur sedikit, ya.
Gimana bunyinya surah Al-Munafikun ini? Apa potongan ya? Surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul ladina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadu. Ya. Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, ya, la tunfiqu, ya, janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang Muhajirin, ya, yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah, ya, sampai mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah pernyataan orang kafir hatta hunal ta'lil, yakni la tunfiqu li ajli an yanfadu an Rasulillah. Ya, janganlah kalian bersedekah, janganlah kalian mengeluarkan infak kalian, ya, li ajli an yanfadu an Rasulillah. Ya, melainkan kalian bertujuan bersedekah tersebut, janganlah kalian bersedekah, ya, maksudnya, ya, melainkan agar kalian pergi dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari sisi bahasa kalimat hatta yashhadu, ya, hatta yashhadu bi alsinatihim wa bi qulubihim. Ya, kalimat hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, bahwasanya sampai mereka mempersaksikan dengan lisan dan hati mereka. Ya. Karena perkara yang gaib, perkara yang batin itu urusannya hanya Allah, ya. Ketika seorang mengatakan saya beriman kepada Allah, padahal, ya, pernyataannya bisa jadi pernyataan yang bertentangan dengan Islam, seperti orang-orang liberal. Dia mengaku Islam, tapi Islam liberal, di mana pernyataan statementnya itu bertentangan dengan Islam, ya. Tapi kita menghukumi nahkum bil zawahir. Ini ahlu sunnah. Kami menghukumi sesuatu dengan zahirnya. Kalau dia mengatakan Islam, ya nggak apa-apa, ya, kita akui dia adalah Islam. Tapi ketika dia statementnya itu ngaco, ya, statement itu keluar dari rel-rel Islam, maka kita harus, ya, mendebatnya atau berargumen dengan argumen yang kuat untuk, ya, menghilangkan syubhat yang ada pada mereka. Jadi ini kalimat hatta ini banyak pengertian dari ulama secara lughah, ya, lilghah, ya, sebagai tujuan, ya, tujuan agar seseorang, ya, mempersaksikan atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan benar melainkan Allah, itu dengan lisan mereka dan hati mereka. Terkadang orang hanya mengucapkan lisan, dan ini terjadi ketika Fathul Mekah. Ketika mereka sudah terjepit, tidak ada yang menolong, ya, kekuatan kafirun sudah melemah karena ru'usul kufar telah mati. Ya, mereka telah wafat di medan perang. Mereka telah jatuh di medan perang. Sehingga para pengikut atau tersisa ketika Fathul Mekah, mereka bersaksi ataupun mengikrarkan kalimat syahadat itu awalnya dengan terpaksa. Ya, berjalannya waktu, berjalannya hari, mereka berta'amul dengan para sahabat dan Nabi, disitulah iman masuk ke dalam hati mereka. Maka ketika kita berdakwah, terkadang ada orang menerima hanya karena perasaan gak enak, ya, atau kita mengajak orang-orang yang belum sholat misalkan, awalnya terpaksa, saya gak enak aja, tapi lama-lama diajak terus, kita pun bagus muamalahnya, ya, kemudian dia merasa nyaman dengan kita, merasa nyaman dengan jamaah, maka keimanan itu tumbuh di hatinya, dan itu yang disebut hidayah taufik, ya. Hidayah taufik itu terkadang memang proses, ya. Hidayah taufik, dia mendapat secercah hidayah, kemudian dia lakukan terus amal soleh sehingga Allah berikan, ya, kekuatan iman, ya, sehingga Allah berikan nutrisi hidayah, di mana hidayah yang kecil ataupun setitik ini yang Allah berikan kepadanya, ia terus semai dengan amal soleh. Maka untuk menjaga hidayah dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan kita memupuknya dengan amal soleh. Gak mungkin kita kuat iman kita, Pak, ya, kita mampu untuk melaksanakan segala perintah Allah, melainkan dengan keistiqomahan.
kalau kita tinggalkan kewajiban. Lama-lama iman kita berkurang. Ya, karena al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang kata Nabi. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Pasti kalau kita melakukan amal soleh itu bertambah secara otomatis. Walaupun bertambahnya itu antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda, sesuai dengan kadar bagaimana kita melaksanakan amal soleh. Kalau kita melaksanakan amal soleh dengan penuh kekhusyuan, kita melaksanakan sholat yang lima waktu dengan penuh persiapan, itu berbeda dengan orang yang tergesa-gesa dan orang yang sering masbuk misalkan, berbeda. Jadi bertambahnya ziyadatul imannya itu berbeda-beda. Ya, maksiat pun demikian. Ada maksiat yang sifatnya maksiat yang bisa menyebabkan kita kufur. Ya, sehingga apa? Dia ibadah pun hanya sebagai gerakan saja. Banyak orang yang maksiat kufur apa? Jadi maksiat, kedurhakaan kepada Allah itu ada yang statusnya itu bisa mengkafirkan seseorang, keluar dari Islam, seperti datang ke dukun. Ini maksiat yang sangat parah, yang dapat mengeluarkan seorang dari al-Islam, ya, mengkotori dan mencacati akidahnya. Maka ketika dia beribadah hanya gerakan saja, tidak ada ruhiyah di situ. Ada maksiat yang sifatnya fasik, minum minuman keras, walaupun itu termasuk minal kabair, dosa-dosa besar, tingkatan dosa besar yang memiliki tingkatan-tingkatan. Zina, durhaka kepada kedua orang tua, riswah, sogok menyogok, makan riba dan yang lainnya, dan ini akan mempengaruhi iman seseorang. Ya, sebesar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, sebesar itu pula ya akan mempengaruhi ibadah, ruhiyah ibadah seseorang. Ada orang yang ibadah tapi hanya gerakan saja, setiap hari makan riba. Gimana dia dapat menikmati imannya? Walaupun ada iman, tapi qillatul iman, ya, mungkin imannya sedikit. Ya, kenapa? Karena tergerus dengan dosa dan kemaksiatan. Makanya kalau kita berbuat dosa dan kemaksiatan harus bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. An la ilaha illallah, ya. Ai la ma'budah haqqin illallah, ya. Di sini la ma'budah bihaqqin illallah. Fa huwa alladhi ibadatuhu haqqan wa ma siwahu fa ibadatuhu batilah. Dialah adalah sesembahan yang hak, ya, dan wa ma siwahu, dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kita harus mengikrarkan demikian, Pak. Selain Allah adalah, ya, walaupun itu disebut orang sebagai mendapatkan keberuntungan, ya, laut menjadi menjadi objek, menjadi wasilah untuk berdoa kepada Allah atau langsung meminta kepada laut. Ya, kita berdoa kepada Allah melalui penghuni laut, penghuni kubur, itu pun dah syirik, apalagi langsung minta, wahai penghuni laut, kabulkanlah permintaan saya. Pernah gak Pak dengar seperti itu? Apa nggak pernah dengar Pak? Lihat di YouTube, ya. Orang kalau udah berdoa, masya Allah, ya, langsung datang ke dukun. Ya, itu disinyalir oleh Nabi SAW, diperingatkan oleh Nabi, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada kahin itu dukun dan sejenisnya, lantas ia membenarkan apa yang dikatakan dukun, ya, sungguh ia telah mengkufuri apa yang diturunkan oleh Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Ini yang pertama. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, ya, lam yuqbal salatu arba'ina yauman, ya, au fima makna, ya. Barang siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkan apa yang didatangi, apa yang dikatakan oleh dukun, dikabarkan oleh dukun, kata Nabi, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Nah, jadi kalau orang seperti itu, jadi saya nggak perlu sholat dong karena nggak diterima. Tidak, dia tetap sholat walaupun sholatnya selama 40 hari 40 malam, ya, tidak bernilai di sisi Allah. Tapi kewajiban itu tetap harus dilakukan. Ya kan, dahsyat kan Pak?
Orang melakukan kesyirikan, datang ke dukun, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Tetap sholat ya, bukan kita meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat ini bentuk dosa yang lain, ya, mengingkari syariat Allah. Kita boleh tetap sholat, tapi sholatnya itu tidak bernilai di sisi Allah. Ya, kita bertobatlah. Ya, walaupun kita tahu 40 hari 40 malam ini saya walaupun terus bertobat minta ampun kepada Allah. Karena Allah nanti tahu. Ya, dia telah diancam oleh sabda nabiku, ya. Melalui lisan Rasulullah SAW, dia tahu bahwasanya aku tidak akan menerima sholat, dia tetap sholat. Dia berinabah kembali kepadaku. Niscaya Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berada di atas kebenaran. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, ya, yaitu huwa ibnu Abdullah. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengagungkan Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukannya. Ya, tidak melecehkan dan tidak mengagungkan dengan sesuai dengan apa yang tidak diberikan oleh Allah. Ya, jadi kita nggak boleh melecehkan Nabi SAW. Banyak orang melecehkan Nabi. Ya, berapa banyak orang yang membuat karikatur Nabi, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, setahun yang lalu, ya, orang yang membuat karikatur Nabi itu mati dalam keadaan mengenaskan. Ya, dia dijaga ketat oleh polisi. Ya, karena banyak orang yang menteror dia, membunuh dia karena dia sebagai orang yang telah menghina Nabi SAW. Ya, di mana di Inggris di apa ya? Kemudian dia mati ketika dalam pengawalan di jalan. Ya, cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan ya manusia yang menghina nabinya. Jadi kita memuliakan Nabi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kedudukan Nabi. Nabi adalah hamba Allah dan Rasul. Dan tidak boleh berlebih-lebihan mengagungkan Nabi seakan-akan Nabi SAW itu ya derajatnya sama dengan Allah. Makanya larangan tulisan Allah Muhammad itu diantaranya sebagai apa? Maksudnya sejajar, ya. Kalau di bawah mungkin diperbolehkan, tapi sejajar untuk ya saddul dzara'i, ya, menghindar pintu-pintu kesyirikan. Bahkan salawat yang dibuat oleh manusia, salawat yang disebut salawat nariyah, berikan nariyah, salawat api. Salawat nariyah ini salawat syirkiyah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, bahkan bertawasul kepada kedudukan Nabi. Artinya apa, Pak? Coba Bapak lihat di Google, apa arti salawat nariyah? Ya, apakah artinya itu selamat? Maksudnya artinya itu selamat dari unsur-unsur kesyirikan atau sebaliknya? Ya, saya coba buka, ya, biar menjadi ini. Dan ini saya lihat di YouTube, barang siapa yang arti salawat nariyah dan manfaatnya, masya Allah, ada manfaatnya juga loh. Ini masya Allah, ya. Nabi SAW dijadikan sebab, ya, mendatangkan keselamatan dan yang lainnya. Mana ini? Sini anjuran. Dia berdalil dengan anjuran innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Iya, memang Allah memerintahkan, ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, ya, bersalawat kepada Nabi. Ya ayuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, ya. Di sini kemudian kita ini, ya. Di sini enggak terjemahan, ya. Biar enak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tunhalul bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qarbu, ya, wa tufdhu bihal hawaij wa tunalu bihi raghaib. Saya enggak hafal soalnya, ya. Kita lihat sedikit, ya. Artinya, wahai Allah, limpahkan rahmat dan salam yang sempurna kepada kami Nabi Muhammad SAW. Itu masih boleh, ya, maksudnya masih selamat, ya. Semoga terurai dengan apa nih?
dengan berkahnya segala macam buhulan, dilepaskan dari segala kesusahan, tunaikan segala macam hajat. Ini terjemahannya kurang pas ini ya. Kan Allahumma sholli salatan tanhalu bil uqadu. Dengan sebabnya ya terurai ya atau dilepaskan dari segala kesusahan. Ya. Jadi dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengatakan sebab kesusahan itu hilang ya, kemudian terpenuhi hajat-hajat dengan sebab Nabi. Tidak benar ya. Kalau kita punya permasalahan, minta kepada Nabi dengan salawat ini atau kepada Allah langsung. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi sampai derajat kepada ya derajat seakan-akan Nabi kedudukannya seperti Allah. Dengan sebabnya itu ya terlepas buhul-buhul kesulitan, terpenuhi segala hajat dan yang lainnya ya. Maka hal ini tidak dibenarkan dan ini enggak ada riwayatnya ya. Ini buatan ya made in Indonesia nih, insyaallah. Enggak ada, atau made in apa nih, made in Iran apa. Saya enggak tahu ini siapa yang membuat. Bukan riwayat Rahul Bukhari Muslim, tidak ada riwayatnya. Ini hanya buatan manusia. Kita mau beribadah dengan cara buatan manusia. Nah, makanya ibadah itu al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal dari ibadah itu terlarang. Ya sampai datang keterangan bahwasanya ibadah itu diperbolehkan. Jadi kita beribadah, tunggu dulu Bapak Ibu, sabar. Ibadah ini diperintahkan apa enggak? Bahkan ada status dari apa ini jamaah kita ya, ibu-ibu ya, berkaitan dengan Maulid Nabi ya, misalkan Maulid Nabi artinya kelahiran Nabi. Apakah kelahiran Nabi itu diperbolehkan untuk dirayakan? Ya, jawabnya adalah tidak ada dalil sedikit pun. Yang lebih mencintai Nabi kita apa para sahabat yang lebih paling mencintai Nabi? Sahabat Nabi. Ya nggak mungkin kita mengatakan saya lebih cinta daripada sahabat. Wah, berarti kita bisa kufur. Kecintaan kita kepada Nabi pasti terkalahkan kecintaan sahabat kepada Nabi. Ya sahabat mati-matian membela Nabi, membela agama Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini statusnya. Ketika ada yang tanya, carikan dalil sahih perayaan Maulid Nabi, Masya Allah. Jawab saya tidak butuh dalil untuk mencintai Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah tidak perlu syarat untuk mencintai umatnya. Masya Allah. Ini dalil akal ya. Jika untuk mencintai Rasul saja kita masih harus mencari dalil, masih pantaskah kita mengharapkan syafaatnya? Sahabat merayakan Maulid Nabi SAW. Masya Allah. Ya, ini sindiran kepada kita yang tidak merayakan Maulid Nabi. Padahal Maulid Nabi itu artinya kelahiran, hari kelahiran. Sebagian para ulama ya, ulama mutakhirin ya, berpendapat ketika perayaan Maulid Nabi itu diisi dengan membacakan sirah dan yang lain itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Walaupun ini pendapat yang tidak kuat. Karena ini nuansa apa? Nuansa agama. Kita sudah bahas di hadis kelima ya. Berkaitan dengan nuansa agama apapun itu membutuhkan dalil. Kalau untuk membicarakan sirah itu cari munasabah waktu yang lain, atau cari ustaz yang memang ahli sirah. Ustaz isi sirah nabawiyah, insyaallah enggak harus momen Maulid Nabi ya. Saya tidak butuh dalil untuk mencintai Rasulullah, sebagaimana Rasul tidak perlu. Memang dia dalilnya mencintai. Kita tidak melarang kalau mereka mau mencintai Nabi, itu sangat diperbolehkan, itu wajib. Tapi bukan menjadi dalih alasan dia merayakan Maulid Nabi ya. Karena Maulid Nabi belum lagi penyimpangan. Orang mereka Maulid Nabi, mereka berdiri ya Nabi salam alaika ya gitu ya Pak ya. Itu mereka berdiri meyakini Nabi itu hadir. Wah, ini kekufuran, Pak, Bu. Tanya orang yang merayakan. Mereka berdiri meyakini kalau misalkan dalam satu tempat Nabi mau kemana, dalam satu kecamatan ada yang merayakan Nabi di sini, atau dalam satu provinsi, ya puluhan masjid merayakan Nabi dalam satu waktu. Nabinya mau kemana? Secara logika, ya. Dan itu nggak mungkin Nabi, walaupun makhluk yang termulia, kekasihnya Allah, dia sudah berada di alam barzakh. Tidak ada orang yang kembali ke
dunia, walaupun sekaliber nabi. Bahkan ada seorang habib yang terkenal, ya, ketika lagi ada tablik akbarnya, dia melihat Nabi datang sambil matanya melihat Nabi datang, menangis semuanya ininya. Rasulullah, ya, dia melihat dengan tatapan lotot, terus itu dia menangis. Ini adalah kekufuran, nggak boleh. Ya, orang yang telah meninggal walaupun Nabi tidak akan mampir ke dunia, alamnya sudah berbeda. Makanya keyakinan orang-orang tua kita, kalau orang meninggal itu selama 40 hari masih didatangi oleh keluarganya telah meninggal, nengok anak-anaknya, ya, bapaknya meninggal, nengok anak istrinya lagi ngapain, bahkan dikasih apa? Bukan pesugihan saja nih, kesukaan bapaknya disuguhin kopi. Ini ya adat istiadat yang memang harus ditinggalkan. Ini langsung ibu-ibu pengajian mau gitu, Ustaz gimana? Kita masih ada meyakini bahwasanya kalau keluarga kita yang selama 40 hari, bahkan bukan 40 hari, 1000 hari juga, mereka lebih dari 40 hari ya, masih setiap malam Jumat nyuguhin kopi. Kita bukan niat untuk ini, kita meyakini saja dia itu datang, kesukaan dia kopi teh tubruk atau kopi pahit kita perbuatkan. Ini adalah sesuatu yang di luar akal sehat, ya. Saya bilang ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Pertama, kita sampai ini perkara agama. Ini ada istiadat saja, ada istiadat yang bertentangan dengan Islam, harus ditinggalkan ya ibu. Itu pelan-pelan kita ngomong ke ibu. Oh gitu Ustaz. Jadi nggak boleh, iya nggak boleh ibu. Bahkan ini bisa masuk ke dalam ranah kesyirikan. Ya makanya ada orang datang ke kuburan, ya kalau masih di Keranggan masih kuat ya, kuburan-kuburan kampung setempat saya lihat ya, itu bawa kopi. Ya pasti ada kopi, makanan yang kesukaan ya. Ya maksudnya dia takut lapar gitu. Orang ini udah berbeda alam, ya nggak akan mendengar ataupun sebagian riwayat ya. Syekh Sa'id rahimahullah ta'ala mengatakan orang yang datang ke kuburan itu apakah memperdengarkan orang yang datang? Sebagian riwayat tidak ya. Tapi Syekh mengatakan ya di riwayat yang lain ya bahwa Nabi SAW pernah mengabarkan orang yang datang ke kuburan Allah memperdengarkan, tapi tidak untuk semua hamba-hamba Allah yang ada di kubur. Ya orang-orang tertentu yang Allah berikan kemampuan untuk mendengarkan orang yang datang ke kuburan, orang yang mendoakan. Misalkan kita datang ke kuburan orang tua kita, terkadang Allah berikan kemampuan orang tua kita mendengar kedatangan kita, permohonan ampun kita kepada Allah dan yang lainnya. Tapi kalau permohonan ampun walaupun kita nggak mendengar, itu sampai. Ketika Nabi SAW pernah lewat suatu kuburan, kemudian Nabi melihat ada orang yang disiksa. Kemudian beberapa saat ketika disiksa, malaikat itu berhenti dari siksaannya. Ya, kemudian ditanya, wahai malaikat, terus pukul aku, kata si ahli kubur tersebut. Kaifa adribu? Bagaimana aku memukulmu? Ya, wa waladu istaghfarulak, ya, istaghfarulak ya. Sedangkan anakmu memohonkan ampun kepadamu. Nih, makanya permohonan ampun kita untuk orang tua kita itu sangat bermanfaat bagi orang tua kita. Walaupun dia tidak mendengar, ini kan berarti tidak mendengar. Si bapak atau si ibu yang disiksa, ya kita nggak dijelaskan dalam hadis tersebut, orang tua ya. Ketika disiksa dia terus dipukul, kemudian malaikat berhenti. Ternyata disebabkan bagaimana saya ingin memukulmu lagi, mencambukmu, sedangkan anakmu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Ya, sehingga malaikat berhenti dari cambukannya. Ya, jadi terus memohonkan ampun untuk orang tua kita yang telah wafat. Ya, ya Allah ampunlah dosanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memperbanyak. Kapan aja kita lagi naik mobil, Rabbighfirli, kita kan mohon ampun kepada Allah. Itu zikir yang paling mulia. Beristighfar kepada Allah, ya, mohon ampun atas dosa kita, kemudian kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan orang tua kita yang telah wafat khususnya. Sayanglah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ini kan doa yang diajarkan oleh Allah pada kita. Ya, terus meminta ampun atas dosa dan kemaksiatan, kemudian memohonkan ampun kepada orang tua kita yang telah wafat. Ini sangat bermanfaat. Nah, di sini dalam hadis ini si ahli kubur tidak mendengar Tidak mendengar
orang yang anak yang berdoa kepadanya. Ya, hanya malaikat menghentikan cambukannya, siksaannya disebabkan permohonan ampun seorang anak untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah Allah muliakan, ya, mengerjakan zakat, ya, ayyu'tuha mustahaqqaha, yaitu seorang mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Jadi kita harus lihat siapa yang berhak menerima zakat, kita harus belajar. Atau tanya Ustaz siapa yang berhak menerima zakat, khususnya zakat mal kita. Jangan menunggu waktu apa? Waktu Idul Fitri. Saya kadang aneh ya, apa orang menjamak ya, selalu kalau zakat mal itu dihubungkan dengan Idul Fitri. Ya walaupun memang membuka zakat mal, infak dan sedekah. Tapi sebenarnya zakat mal kita kan beda-beda waktunya. Bisa sekarang si A mendekati hari Idul Fitri jadi sesuai. Ada yang sekarang bulan ini pas zakat malnya dikeluarkan. Belajar zakat mal itu keluar ketika harta telah mencapai nisab dan mencapai haul. Haul itu selama 1 tahun tidak berkurang dari nisab yang telah ditentukan oleh syariah, ya. Kalau nisab itu kurang lebih itu 83 gram emas. 1 gram emas berapa misalkan? Yang bagus 1 juta misalkan. Berarti kalau 83 juta. Atau lebih kurang dari itu, perhitungan sekarang itu 67 sampai 70 juta. Itu sudah mencapai nisab. Bapak Ibu punya harta 70 juta. Ya, ada di ATM, ada yang dipegang, diakumulasikan. Berarti ini bisa nanti mengeluarkan zakat mal. Setelah setahun berlalu tetap duit itu bertambah terus. Terus keluarkan. Dan kalau kita mengeluarkan itu sebagai pencuci harta kita. Jadi jangan kayak pahlawan ya, masya Allah, saya ngeluarin zakat. Itu memang kewajiban, ya, untuk mensucikan harta kita dengan mengeluarkan zakat mal, ya, seperti itu, ya. Jadi kita berikan kepada yang tepat. Orang yang terlilit hutang kasih zakat mal, ya. Orang yang tidak punya pekerjaan, ya, dia sebagai orang miskin, ya, kasih. Atau pekerjaan tetap, sekarang banyak orang ya, setelah COVID ini pun banyak yang sulit. Ya, banyak orang yang susah. Lihat, yang penghasilannya tidak tetap, ya, apalagi kayak Gojek itu boleh Pak dikasih, ya. Mohon maaf, memang dia nggak tetap, terkadang sepi, nggak tetap penghasilannya. Ya, bahkan orang yang PNS aja bisa kurang, apalagi yang nggak punya ini, boleh kita kasih zakat malnya kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja. Nanti kita akan lanjutkan ya dengan fawaid hadis ini, faedah-faedah hadis ini, supaya kita lebih memahami pesan dari Nabi SAW di hadis ke-8 ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Ya, baik, itu saja. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.